Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Solihin, calon guru penggerak Angkatan 5 dari Kabupaten Purwakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Maksudnya adalah usaha yang dilakukan guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Guru senantiasa harus berperan sebagai seorang dokter yang memahami kebutuhan medis setiap pasiennya dengan cara mendiagnosis pasien terlebih dahulu. Artinya, seorang guru sebelum melakukan pembelajaran harus mengetahui kebutuhan belajar murid yang diinginkan, baik itu kesiapan belajar murid, minat belajar murid, sampai profil belajar murid. Sehingga sebelum melakukan pembelajaran, guru sudah memiliki data lengkap tentang kebutuhan belajar murid. Hal tersebut dapat dilaksanakan dengan menggunakan asesmen diagnostik, kognitif, dan non-kognitif. Asesmen ini bisa dilakukan dengan berbagai metode, baik melalui tes awal, observasi, wawancara, atau melihat data di kelas sebelumnya, sehingga guru selanjutnya bisa memetakan kebutuhan belajar murid yang akan dijadikan untuk menentukan strategi pembelajaran yang akan dirancang. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi menurut Tomlinson, seorang guru harus melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, sehingga murid mendapatkan pengalaman pembelajaran yang bermakna. Semua murid akan merasa diperhatikan dengan pelayanan yang diberikan oleh guru. Jadi kuncinya, guru harus konsisten dalam melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada kebutuhan belajar murid. Pembelajaran berdiferensiasi juga dapat dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan belajar murid melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Langkah selanjutnya yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Langkah berikutnya, merancang rencana pembelajaran yang akan dilaksanakan. Langkah kelima, melaksanakan pembelajaran dengan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Langkah terakhir yaitu merefleksi kegiatan pembelajaran dan mengevaluasinya. Pembelajaran berdiferensiasi ini dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini dapat dilakukan dengan menerapkan strategi diferensiasi yang tepat yang dimuat dalam rencana pembelajaran. Dalam prakteknya, guru bisa menerapkan diferensiasi konten, yaitu jenis konten apa yang harus diajarkan, atau diferensiasi proses, yaitu perlakuan seperti apa yang harus diberikan dalam proses pembelajaran, atau diferensiasi produk, yaitu jenis tugas apa yang akan diberikan untuk melihat kemampuan murid dalam memahami materi yang dipelajari. Ketiga strategi diferensiasi tersebut bisa dilakukan juga sekaligus bersamaan dalam proses pembelajaran. Dengan menerapkan strategi pembelajaran tersebut, maka akan tercapai hasil belajar yang optimal. Kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul-modul sebelumnya yaitu yang pertama, kaitan dengan modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Ketika guru menerapkan pembelajaran berdiferensiasi,
maka semua kebutuhan murid dapat terlayani dengan baik. Karena dalam prakteknya, guru akan menerapkan strategi diferensiasi yang tepat sesuai dengan kebutuhan belajar murid, sehingga akan tercipta pembelajaran yang berpihak pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, kaitannya dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Salah satu nilai guru penggerak adalah harus menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid. Pembelajaran yang berpihak pada murid dapat diciptakan melalui penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi dengan memenuhi kebutuhan belajar murid. Seorang guru penggerak juga harus berperan sebagai coach bagi guru lain yang dapat membagikan pengalaman praktek baik dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas bersama murid. Kaitannya dengan modul 1.3 yaitu visi guru penggerak. Kaitannya dengan visi guru penggerak, guru harus dapat merumuskan visi yang berpihak pada murid. Visi tersebut diterjemahkan salah satunya melalui rencana pembelajaran, sehingga antara visi dan strategi yang dilaksanakan akan erat kaitannya, karena tujuan dari visi tersebut akan tercapai secara optimal manakala penerapan strategi pembelajarannya dilakukan dengan tepat. Yang keempat, kaitannya dengan modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, tujuannya adalah untuk menciptakan budaya positif di kelas maupun di sekolah. Karena dengan penerapan strategi pembelajaran berdiferensiasi akan membuat murid lebih semangat untuk belajar dan merasa lebih dihargai oleh guru karena kebutuhan belajar mereka dapat dipenuhi. Dampaknya akan berimbas pada kesadaran diri untuk menerapkan dan melaksanakan keyakinan kelas yang telah mereka pahami. Demikian paparan dari saya tentang koneksi antar materi pada modul 2.1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.